Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sekilas untuk pertemuan ke berapa ya? 9 ya. Nah, dengan judul apa? Pemeriksaan fisik payudara. Pemeriksaan fisik payudara. Menurut adik-adik, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari sekilas hari ini? Pertama, apa sih yang mau kita capai di pertemuan hari ini? Menentukan diagnosis. Terus ada lagi? Untuk menentukan teknik yang benar dari sistematis. Oke, boleh. Terus? Menentukan adanya kelainan. Yes. Nah, yang pertamanya setelah selesaikan kegiatan di hari ini, pertama harus mengetahui ini ada tidaknya kelainan ya dari hasil pemeriksaan fisik payudara ini. Nanti kita bisa menentukan apakah dalam keadaan kondisi normal ataupun tidak. Terus teknik melakukannya juga harus benar, ya. Nah, karena ini penting di sehari-hari ini banyak kasusnya ya, terutama pada wanita tumor bisa Cina ataupun ganas ya. Masa awam pasti pasien datang dengan keluhan misalnya benjolan, kakeknya ada terabang kayak apa ya dok, gitu kan, sebesar buli atau bagaimana. Nah, itu kalau biasanya yang jina itu jenisnya yang PAM ya, fibroadenoma mamae namanya. Terus kalau yang tumornya yang bersifat ganas itu biasanya karsinoma mengarah ke siapa payudara, siapa mama. Nah, jadi harus tahu bentuk yang normalnya gimana. Kalau nggak tahu bentuk yang normal bagaimana nanti kalian bisa menentukan diagnosanya. Nah, apa ya? Biasanya tuh pemeriksaan fisik kita ada terdiri 4 ya kan. Ada inspeksi palpasi, apa lagi? Perkusi sama otoskopi. Khusus pada pertemuan ini kita hanya melakukan 2 saja ya. Aja inspeksi sama palpasi ya, auskultasi dan perkusi itu tidak dilakukan. Di perkuliahan sudah dapat ya, fisiologi, anatomi gitu. Jadi mungkin sekedar mengulang kembali karena ini terkait dengan apa yang akan kita praktekkan di hari ini. Nah, jadi kalian harus tahu secara topografi anatominya itu bagaimana payudara ya. Payudara itu terdiri dari ada otot-otot, kemudian ada lobus, ada yang menyusu ya, kemudian ada salurannya. Nah, ada di sini yang namanya areola. Areola itu yang mana? Yang bulat besar atau bulat kecil? Yang susu. Yang susu ini? Ada mana mamai. Kalau yang ini namanya apa? Hitamnya dulu. Yang melingkari putih susu? Iya. Yang ini? Putih susu ya. Nah, secara topografi juga payudara itu ada dibagi menjadi 4 ya, menjadi 4 kuadran. Nanti kita secara detailnya nanti bisa saya tunjukkan di sini ya. Nah, payudara kita bicara ini pada wanita ya. Kalau pada prianya itu kan pertumbuhan payudaranya itu kan normalnya nggak ada ya, kan tidak membesar. Kalau membesar namanya ginekomastia. Yes, ginekomastia. Nah, ini terbagi menjadi 4 jadinya. Ini bisa ditarik dikasih garis imajiner ya, membelah 4, ada yang garis vertikal sama horizontal. Nah, nanti di bagian yang di atas kita sebut sebagai superior ya, kanan dan kiri. Kalau dia bagian yang mendekati batang tubuh, medial apa lateral? Medial apa lateral? Medial. Kalau yang menjauhi batang tubuh keluar itu lateral ya. Jadi makanya kalau yang ini disebut apa? Kuadran apa? Lateral. Superior lateral. Kalau yang sebelah kanan ini kiri superior medial, berarti ini inferior medial, inferior lateral ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini penting karenanya gunanya untuk apa? Jika menemui kelainan pada daerah payudara
payudara ini kali skripsikannya seharusnya itu kan sebagai hasil kesimpulan dari pemeriksaan. Misalnya terdapat benjolan pada inferior, misalnya inferior lateral gitu ya. Terus konsistensinya bagaimana, bentuknya bagaimana, ukurannya ya, dan sebagainya. Nah itu penting tahu letak dari letak kuadran dari payudara. Selanjutnya kan sebaiknya dilakukan pemeriksaan payudara ini. Setelah menstruasi. Iya, kenapa setelah menstruasi? Karena dia tidak ada masa nyeri. Tidak merasa nyeri. Terus apa lagi? Tidak mengeras. Iya, tidak mengeras karena nanti bisa jadi false positif juga. Makanya itu waktu yang bagus itu antara 5 di buku 5 sampai 7. Ada juga yang sebagian teori itu sampai 10 hari ya setelah mens. Kondisi tersebut ya kondisi payudara dan keadaan lemas tidak. Oke, pemeriksaan sadar itu pemeriksaan payudara sendiri gitu. Nah, coba nanti kita cari lagi ya. Itu teknik sebenarnya hampir sama. Cuman kalau yang ini posisi dia ke vaskes tentu ada orang yang memeriksa isi payudaranya. Tapi kalau yang pemeriksaan sadar itu dirinya sendiri yang memeriksa apakah normal ataupun tidak. Itu boleh dilakukan dengan bantuan yang mungkin saja bisa di cermin, berdiri di depan cermin. Nanti tinggal dilihat dari inspeksi. Nanti kita lihat inspeksi itu kita lihat apa-apa aja yang perlu tahu. Kemudian dipalpasinya itu apa yang mau dipalpasi. Palpasi tahu kan perapaan ya. Nah, jadi kalau settingnya di rumah sakit, tentu kalau dia datang membawa keluhan dia apa, makanya dia datang ke kalian. Nah itu kan yang lebih lanjut dari awal ya, mulai dari anamnesa. Kenapa alasan dia datang ke kalian? Mungkin ada merasa, ada yang merasa benjolan ya dok di sebelah kanan, payudara sebelah kanan saya ya, terus ada kayak nyeri-nyeri gitu. Nah itu kalau lebih menggali penyakit sekarang, terdahulu, kemudian lagi keluarga, sampai di status gizinya ya. Nah baru nanti, karena ini pemeriksaan fisik kan termasuk dalam tindakan. Jadi kalau kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik, kita harus minta inform konsen pasien, apakah pasiennya setuju untuk dilakukan pemeriksaan tersebut ya. Biasanya kalau di rumah sakit inform konsen itu sekarang kan apa-apa kan harus jelas dan tertulis. Jadi ada lembar inform konsen pasien yang perlu ditandatangani. Di OSCE nasional pun ada disediakan di lembaran. Setelah selesai wawancara mau melanjutkan pemeriksaan fisik, ada lembaran inform konsen pasien, itu biasanya diminta tanda tangan dengan pasien standarnya. Nah ini penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya tindakan entah difitnah atau apa, tindakan asusila lainnya yang pasiennya merasa kita nggak menginformasikan, meraba-raba gitu kan. Ini kan termasuk yang sensitif ya ini. Makanya kalau pemeriksanya adalah dokter laki-laki, semuanya memang harus didampingi oleh perawat, ada yang mendampingi. Kalau perempuan pun kita sebaiknya nggak aman dampingi aja ya, karena kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Mempersiapkan pasien kira-kira apa menurut kalian yang perlu dipersiapkan pasien? Posisinya, kalau dalam pemeriksaan payudara ini posisinya sebaiknya begini. Diawali dengan duduk ya, pada badan spesifik boleh duduk setengah duduk begini, ataupun bisa posisinya berdiri pasiennya. Kemudian yang penting juga disampaikan ke pasien, karena kita pemeriksaannya kan bagian atas, jadinya harus dibuka pakaian bagian atasnya aja yang dibuka. Kemudian belahnya juga harus dilepas ya. Kalau bagaimana mau melihat kalau masih terpasang, oke? Nah, sedangkan dokternya itu ngapain menurut kalian?
Kalau dokter sebelum tindakan ngapain? Wajib cuci tangan sebelum dan sesudah berinteraksi dengan pasien, memeriksa pasien, itu wajib cuci tangan dengan 7 langkah, ingat ya. Kemudian pemeriksaan inspeksi. Dari pemeriksaan inspeksi ini, misalkan ini posisinya berdiri, oke? Kalau posisinya berdiri atau duduk, posisi lengannya itu bisa beragam ya. Ada apa aja? Iya, jadi ada 3. Ada yang posisi tangannya bisa di samping, kemudian ada juga yang bisa di atas ya, atas. Jadi kalau sebelah payudara sebelah kirinya diperiksa, yang kiri diangkat. Kalau yang kanan diperiksa, yang kanannya diangkat. Kalau itu posisinya bercekak pinggang ya, dia letak di pinggang. Nah, dari inspeksi kira-kira ada yang mau lihat apa? Simetris atau tidak? Ya, dari bentuknya kita lihat tidak pulang bagaimana, mana tahu ada yang besar sebelah ya kan. Terus apalagi? Perubahan warna kulit. Nah, pada kondisi yang seperti mastitis tahu padanan pada payudara. Nanti ada gambarnya di sini, nanti lihat ya sama-sama ya. Jadinya itu biasanya kalau mastitis tuh pada ibu yang menyusui, yang tahan ya, karena ada sumbatan gitu, jadinya nggak keluar, nggak mengalir. Ini itu lebih banyak ya diderita oleh ibu-ibu menyusui mastitis. Nah, itu biasanya payudaranya salah satunya atau bisa kedua-duanya itu membengkak, merah, nyeri banget. Selain itu apa lagi? Ada tinta sudah Tidak ada luka ataupun tidak, boleh. Terus kita lihat juga di daerah nipalnya ya, ataupun susu, apakah kondisinya ini normal ataupun tidak. Normalnya kan dia menonjol keluar ya, tapi pada kondisi tertentu seperti misalnya kayak CA payudara itu salah satu tandanya itu adalah retraksi puting. Jadi putingnya itu ke dalam ya. Jadi kemudian kita lihat juga di susunya itu apakah ada cairan yang keluar ataupun tidak ya. Nah, yang perubahan kulitnya ini kita juga lihat ada nggak tanda-tanda yang mengarah ke CA itu seperti kulit jeruk, jadi ada bintik-bintik pada payudaranya ya, mengerut gitu. Oke, sebagai contoh gambarnya ada ya. Oke, ini tadi posisinya, posisi tangannya. Nah, ini yang mau kita lihat pada inspeksi simetrisan dari payudara. Ini retraksi puting. Oke. Nah, ada luka. Ini mungkin pada CA yang stadiumnya agak lanjut ya. Nah, ini separate dari puting. Kalau posisinya dia tidak lagi hamil dan menyusui, harusnya nggak ada ya yang keluar dari puting. Nah, ini yang kita sebut sebagai kayak kulit jeruk tadi, pure the orange namanya. Nah, bengkak, kemudian ada titik, kayak titik-titik gini. Di kulit jeruk kan kayak gitu bentuk. Nih, interaksi puting ya. Ini juga pada kondisi yang sudah sudah lanjut, di stadium lanjut. Ini pada mastitis pada masa laktasi. Ini binokomas kedua payudaranya untuk menilai kira-kira ada nggak kelainan berupa benjolan tadi. Okay. Kalau ada teraba benjolan, nanti kita nilai bagaimana permukaannya, kemudian ukurannya, konsistensinya, kenyal ataupun tidak, ya berbatas tugas ataupun tidak, mobilitas bisa digerakkan ataupun tidak, nah, nyeri ada ataupun tidak ya.
tekniknya itu bagaimana? Pasiennya bagaimana? Masih berdiri kah, berduduk kah, atau tidur kah? Tidur. Supinasi ya. Kalau pronasi gimana? Pronasi terhubung, ya, tapi kan nggak mungkin. Boleh ada juga yang seperti itu. Misalnya kalau dia yang sebelah kanan, yang ini naik di atas ya, yang di atas, yang satunya itu kayak mengganjal di ini yang ada yang di atas bawah. Tapi kalau yang di buku itu posisinya dua-dua tadi ke arah belakang. Terus belakangnya ini kayaknya ganjal di lantai. Nggak salah ya. Ini katanya besar. Iya. Ini bantalnya terlalu besar juga, terlalu tinggi. Nah, posisinya tidur, tangan kedua lengan berada di belakang. Kita mempalpasi bisa dengan 3 cara teknik. Ada 3 tekniknya. Ini apa aja? Sirkuler, terus radial sama linear. Kalau linear bagaimana? Ke atas, bawah. Oke. Ya, linear dari atas ke bawah. Kita raba dari bagian luar apa medial? Oke. Nah, terus bawah, terus ke sebelahnya, naik ke atas. Diraba, kira-kira ada nggak ya teraba benjolan gitu ya? Kalau bisa melakukan penekanan agak sedikit dalam, mungkin kalau ukurannya masih kecil, mungkin letaknya masih agak di dalam, jadi agak di deep ya, jadi agak butuh sedikit penekanan. Dikira harus kira-kira juga, jangan juga yang gimana gitu ya, sangat kali. Nah, itu linear ya, jadi dari atas ke bawah, naik lagi ke atas ke bawah, nanti kayak bentuk zigzag gitu sampai nanti habis keseluruhan lapangan payudara ini. Oke. Itu yang teknik linear. Kalau dia radial gimana? Radial dari perifer ke arah sentralnya atau ke arah medial. Jadi dari ujung ini sampai ke tengah. Nanti bisa juga bolak-balik, ya. Ataupun ada juga begini. Ingat begitu. Semuanya harus dipalpasi. Begitu juga sisi yang sebelah kirinya itu dilakukan. Nah, tinggal tekniknya mau pakai yang teknik linear, perifer ataupun sirkuler. Sirkuler dia dari dia memutar, ada nggak ya? Nah, dia memutar dari luar ke dalam juga. Jadi sesuai dengan gambar di buku ya. Jadi yang kesempatan tiga teknik itu yang lakukan, tinggal pilih salah satu aja. Iya, kan pada akhirnya tujuannya sama ya, jadi bebas mau pakai teknik apa. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini jelas. Nah, kalau misalnya tadi lupa itu hasil dari pemeriksaannya itu apa? Misalnya nggak ditemukan benjolan, ya kalian tetap tulis tidak ditemukan adanya benjolan atau apa gitu. Nanti dari hasil inspeksinya pun ditulis penilaiannya bagaimana, apakah dalam batas normal atau ditemukan kulit biode orange atau ada retraksi putih ataupun ada sekret yang keluar. Nah, kalau ada sekret yang keluar itu juga dinilai ya, diobservasi apakah bagaimana warnanya, kemudian bau atau tidak. Satu lagi pemeriksaan HGB. Nah, karena pada CA ini itu sering metastasenya ke kelenjar getah bening.
autoimun juga, terutama di daerah mana? Sila, ya, karena kan dekat. Kalau metastasinya situ, satu lagi sama paru, ya, sering punya kelainan paru kalau penyakit sila mau. Nah, yang kita lakukan pemeriksaan KGB apa aja? Aksila, terus yang di atas namanya apa? Yang di atas klavikula, supraklavikular. Kalau bawahnya infraklavikular, ya, kanan dan kiri. Nah, itu diraba. Kira-kira ada nggak ya benjolan ya? Itu kan KBB, pembesaran KBB kan biasanya membengkak gitu dengan jangka benihnya. Kalau membengkak juga itu kita tulis hasilnya bagaimana, apa yang membengkak di mana, daerah mana. Oke. Nah, kau cek sih Melakukan pemeriksaan fisik ada payudara ibu dan mungkin akan sedikit tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? ya, siap. Baik, sembari saya beri tangan terlebih dahulu, ibu bisa bersiap-siap untuk membuka baju bagian atas saja. Sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Hands cover. Ya, kalau boleh pakai handscoon, kalaupun tidak tersedia, mana tahu ya kan, kan kita ada bersih juga posisi tangannya. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan fisik pada payudara yang dimulai dari inspeksi, yang dimana kita melihat pada payudara pasien apakah payudara tersebut simetris atau tidak. Kemudian juga kita lihat Coba berdirikan ya, pada saat infeksi berdiri, nanti posisinya supinasi ya, palpasi. baik, kita lakukan inspeksi yang dimana kita lihat pada posisi payudara pasien apakah puting susunya simetris atau tidak. Kemudian juga lihat apakah dari payudara pasien apakah ada jejak atau tidak, apakah dari payudara pasien juga ada perubahan warna di sekitar payudara pasien atau tidak. Kemudian juga kita lihat apakah ada kulit sekitar payudara pasien seperti menyerupai kulit jeruk, yang dimana itu dapat kita indikasikan sebagai CA payudara dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian jika tidak ada kelainan, maka kita lanjut pada pemeriksaan palpasi, yang dimana badan-badan palpasi ini meraba pada bagian payudara pasien dengan bisa dilakukan dengan 3 cara. Ada radial, linear, sama sirkular. Yang dimana untuk yang sirkular itu gerakan memutar. Kita berbagi dengan posisi pasien, yaitu posisi dengan sirkular itu memutar dari dalam keluar. Kemudian kita rasakan apakah ada kelainan atau tidak. Jika ada kelainan, ukur kelainan tersebut apakah kenyal atau keras, kemudian apakah berbatas tegas atau tidak, kemudian juga apakah terdapat hal abnormal pada kelainan tersebut. Kemudian selanjutnya linear, yaitu gerakan dari atas ke bawah. Kita lakukan gerakan tersebut secara berulang, dan jika ditemukan kelainan, maka nilai kelainan tersebut apakah keras atau kenyal
dan juga nilai sudut abnormal kelainan tersebut, apakah tumpul atau tajam. Kemudian yang terakhir itu gerakan radial, yang dimana gerakannya pada dari luar ke dalam. Kita amati apakah ada kelainan atau tidak. Jika ada kelainan, maka kita nilai kelainan tersebut apakah keras atau kenyal, dan konsistensinya apakah sudutnya tumpul atau tajam. Dan mungkin juga untuk pemeriksaan payudara ini juga rentan terhadap kelenjar getah bening, yang dimana jika kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah beningnya, yaitu yang bagian terdekat pada payudara seperti aksila dan juga bagian klavikula. Yang mana pada klavikula itu ada supraklavikula dan infraklavikula. Maka kita nilai dan meminta pasien untuk mengangkat tangannya, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Jika ada, maka nilai kelenjar getah bening tersebut apakah terjadi pembesaran atau tidak. Kemudian pada supraklavikula dan infraklavikula juga kita periksa apakah terjadi pembesaran atau tidak. Jika terjadi, maka nilai pembesaran kelenjar getah bening tersebut apakah keras, kenyal, atau sudutnya tepi, tumpul, tajam atau tinggi. Pemeriksaan telah selesai dilakukan. Baik ibu bisa memasang bajunya kembali. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih ibu. Di sini ya dek, kurang mohon maaf, semoga ada manfaatnya ya ke depan. Jadi di rumahku sebenarnya bisa kalau mau latihan ini pemeriksaan saya. Oke, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.